Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR Konsultan dari Rumah Sakit Persahabatan, diminta untuk membawakan materi What does early means and safety criteria for mobilization in the ICU pada acara Bandung BMR Update 2022 kali ini. Berikut CV saya yang sudah dibacakan oleh moderator. Kita mulai dengan why is early mobilization in ICU? Bed rest atau imobilisasi itu sering terjadi pada banyak kondisi sakit, terutama kondisi kritis yang pasien ada di dalam perawatan intensive care unit. Menurut Hippocrates, every movement in the body, whenever it began to endure pain, it will be relieved by rest. Sehingga orang sering juga istirahat. Hanya saja istirahat seberapa jauh yang diperbolehkan yang tidak berdampak pada tubuh. Bagi yang muslim, di dalam surat Al-Kahfi juga dikatakan, meskipun mereka tertidur nampaknya, tapi mereka dibolak-balikkan sehingga mereka tidak tampak tidur. Jadi ada instruksi untuk menggerakkan tentang tubuh, tidak untuk terdiam saja. Dalam riset belakangan ini dikatakan bahwa bed rest yang berkepanjangan itu potensial harmful karena ada komplikasi dari tirah baring. Karena tubuh manusia diciptakan setiap selnya, bahkan gen kita itu berputar, bergerak setiap saat, tidak diam saja. Sehingga bumi pun berputar. Kalau kita diam terlalu lama, maka akan berbenturan dengan gerakan yang berbeda dan itu ada harmful effect untuk kita. Deconditioning syndrome ini akan terjadi apabila tirah baring lama. Jadi ini sekilas awal apa yang terjadi tentang apabila pasien masuk ke dalam ICU. Akan terjadi penurunan dari functional independence. Akan terjadi penurunan semua sistem yang sama-sama kita dari rehabilitasi medik sering dari kedokteran fisik dan rehabilitasi mengetahui hal tersebut, dampak dari deconditioning syndrome terhadap organ. Terutama organ pernafasan di saat ini yang terkait dengan ICU dan breathing serta respiratory adalah diafragma. Otot-otot akan terjadi gangguan dari disfungsi dari otot-otot, bahkan disfungsi dari tingkat mitokondria akan terjadi. Terminologi ini sering kita dengar untuk pasien yang masuk ke ICU. ICU acquired weakness atau ICU AW. Demikian tertera di layar adalah kriteria apa yang dikatakan terdiagnosis ICU AW. Apabila pasien itu dengan mechanical ventilator, dengan kausa yang terjadinya acquired weakness sebelumnya tidak ada, maka itu sudah memenuhi. Kalau tidak, kriteria 1 dan 2 dan 3 harus ada untuk bisa memenuhi hal tersebut. Ini adalah CIPNM, yaitu Critical Illness Polyneuropathy. Suatu kondisi patologis yang berdampak kepada saraf dan otot karena terkait dengan kondisi critical ill yang sudah terbukti dengan elektrofisiologi di dalam beberapa jurnal yang sudah dipublikasi terkait dengan adanya tirah baring dan pasien-pasien kondisi kritis di ICU. Ini kondisi muscle deconditioning sampai dengan ICU AW-nya. Ini adanya bagan dari mulai critical illness, produksi sitokin, sampai kemudian terjadi denervasi baik otot, kemudian syaraf, yang mempengaruhi kepada kondisi pasien saat nanti dia sudah akan discharge dari ICU, sulit untuk kembali ke kondisi fungsionalnya semula. Sehingga early mobilization itu memang perlu. Apa itu mobilization? Untuk pasien kita di rehab, di ICU terutama, kalau mobilisasi itu berarti out of bed. Jadi bukan bed activity saja, tapi kita juga mengetahui aktivitas apa saja yang bisa dia kerjakan di luar dari tempat tidur atau keluar dari tempat tidur dan berapa lama. Dalam Cochrane Database dari Systematic Review tahun 2018 dikatakan bahwa ada beberapa aktivitas yang dikerjakan oleh tim mobilisasi tim di ICU. Tim itu tidak bisa sendiri. Suatu gabungan baik dari dokter rehab, attending physician di sana, KIC atau intensivis yang bertanggung jawab terhadap pasien, semua nurse, semua tim rehabilitasi masuk dalam suatu tim untuk mengakses dan merawat pasien secara bersama apa yang boleh diberikan.
day by day bisa berganti, bisa berubah. Bisa dilakukan cycle ergometer, bisa dilakukan active assistive exercise, bisa dilakukan active room exercise, bisa dilakukan bed mobility activity, ADL atau functional task tertentu, transfer training atau persiapan untuk key training mulai dari duduk berdiri ataupun berpindah, serta yang lebih jauh adalah ambulasi. Selalu diulang-ulang semua aktivitas, tidak hanya mobilisasi di ICU, semua exercise atau semua gerakan yang kita berikan pada pasien yang dirawat dalam kondisi dalam tanda petik kritis atau dalam tanda petik pasien itu dalam kondisi hospitalized, dalam kondisi yang perlu perhatian, tentunya kondisi stabil secara medis itu penting. Jadi seluruh tim harus sepakat bahwa ini siap untuk dimobilisasi. Jadi perlu diskusi dari tim mobilisasi terutama untuk pasien terintubasi sangat penting, harus sepaham kapan akan digerakkan sehingga tidak akan ada saling menyalahkan atau kemudian ketidaksepahaman sehingga berdampak kepada program yang tidak jalan. Jadi memang ini perlu bertahap dan kita perlu mulai satu persatu. Melakukan dari mulai yang paling less harmful, kemudian dimonitor dan support oleh seluruh tim, support terhadap pasien juga untuk pasien yang alert bisa lakukan pasien komunikasi dengan baik. Kalau pasien yang belum mampu dilakukan secara bertahap, edukasi juga ke keluarga apa yang mau dikerjakan. Time to time during mobilization process juga diperhatikan dalam monitoring. Screening algoritma untuk memulai rehabilitasi, ada jurnal yang dipublikasi berjudul ABCDEF Bundle for Respiratory Therapist. Ini orang-orang yang memang expert di bidang respiratori khusus yang mereka bergerak di ICU. Mereka membuat seperti guideline kesepahaman untuk apa yang akan kita lakukan apabila hendak melakukan mobilisasi pasien di ICU. Simptom apa yang mau diperhatikan, monitoring tool-nya bagaimana, lalu apa yang harus dikerjakan lanjutannya. Yang diperhatikan karena pasien rata-rata tidak sadar dalam kondisi kritis, dikatakan harus diperhatikan pain-nya, kemudian apakah dia agitasi, apakah dia delirium. Jadi monitoring tool-nya bisa dengan critical care pain atau observasi. Bisa dengan behavioral pain scale untuk mengetahui berapa kira-kira pain. Karena pasien yang sudah tirabiring lama atau mungkin ada sistemik inflammatory di joint, di otot, di visceral, bisa saja dia nyeri dengan rotasi atau pergerakan yang melawan gravitasi. Assessing untuk menilai hal itu penting. Sebelum kita akan melakukan percobaan untuk lakukan mobilisasi treatment kepada pasien. Agitasi juga penting yang dilakukan menggunakan monitoring dari RASS atau Richmond Agitation Sedation Scale atau Riker Sedation Agitation Scale, nanti akan dibahas selanjutnya. Yang lebih sering digunakan di kami adalah RASS. Kemudian untuk memilih pilihan analgesi atau sedasi, kemudian untuk menilai deliriumnya. Delirium sendiri bisa dinilai dengan confusion state-nya dengan CAM ICU, CAM ICU itu dengan Confusion Assessment Method in the ICU untuk menentukan early mobility dan kapan exercise. Kemudian ada juga monitoring tool dengan intensive care delirium screening checklist untuk family engagement dan empowerment. Lebih mudah digunakan memang RASS sama CAM ICU yang akan kami bahas berikutnya. Ini adalah RASS, Richmond Agitation Sedation Scale, diambil dari jurnal ABCD Bundle seperti tadi. 0 itu kita, 0 itu kondisi yang baik, yang alert, yang calm, dia spontan, dia pay attention to caregiver, tidak respon baik dengan tim, itu aman, nyaman untuk kita melakukan, membimbing dia untuk aktivitas yang aktif, bisa dikerjakan. Akan tetapi kalau kondisi dia berubah, kalau dia minus itu artinya dia down below sleep, jadi dia betul-betul karena efek sedasinya tidur atau tidur terlalu dalam, otomatis kita tidak bisa kerjakan yang aktif, jadi kita harus bantu dalam kondisi pasif. Kalau kita mau dia lebih aktif tidak pasif, berarti harus dilakukan tapering dari sedasinya, harus
diskusi dengan dokter sejawat intensivis tentang sedasi, kapan kita akan turun, mohon untuk mereka turunkan sedasinya supaya kita bisa latih tahap berikutnya. Ada tahapan berikutnya yaitu positif 1, positif 2, restless, agitated gitu. Biasanya dalam kondisi ini untuk kondisi yang dari light sedation atau sampai dengan restless atau agitated masih bisa diaktifkan, masih bisa dilakukan suportif untuk rehab. Tapi kalau dia sudah combative, very agitated, kita nggak bisa kerjakan. Ini kalau pasiennya terlalu deep sedation atau unarousal atau tidak sadar sama sekali, tidak ada respon terhadap touch kita sentuh pun tidak ada respon, itu tidak bisa kita berikan stimulus untuk aktivitas secara banyak, secara pasif, aktif otomatis diberikannya pasif. Nanti ada tahapan lanjutannya. Jadi kalau dilihat RAS score tadi yang saya infokan, kalau ingat 0 itu adalah baik-baik saja, calm, alert, -1 sampai dengan positif 2, dia mampu mengikuti simple comment dengan voice, diajak bicara pendek, dipanggil dia masih bisa, kemudian PaO2 dan fraksi oksigennya mungkin lebih dari 300, jangan diberikan pasif, berikan dia aktif exercise bertahap. Nanti ada tahapan mobility skill-nya. Kemudian kalau dia kita lihat hijau itu artinya oh dia oke gitu, kita lanjut berikutnya. Kalau dilanjut ternyata pasien kalau kondisi yang berbeda, kondisi berbeda itu seperti apa? Kalau misalnya ada PIP-nya lebih dari 10, kemudian desaturasinya berlanjut, oksigennya turun terus, RR-nya naik terus, berarti mungkin something happen, terjadi, dia mungkin supportnya kurang, atau dia air hunger, atau dia terjadi proses lainnya yang sehingga memerlukan diskusi tim, konsultasi dulu dengan medical advice intensivis, terutama attending physician yang bertanggung jawab pada ICU care, apakah tindakan kita aman atau tidak, karena kita butuh backup dari mereka. Kalau systemic blood pressure-nya aman, artinya kalau dia kurang dari 200, oke. Tapi kalau lebih dari 200, kemudian sistolik lebih dari 160, dalam kondisi cerebral hemorrhage ya, kalau sistolik lebih dari 200 dalam kondisi biasa, diastolic blood pressure-nya kurang dari 90, MAP-nya lebih dari 110 atau kurang dari 65, heart rate-nya juga lebih dari 130 atau bahkan sangat rendah, berarti aritmia sampai kurang dari 50, ada aritmia yang baru. Kemudian penggunaan vasopressor, dia di dalam topangan, bisa perawat bilang, "Dok, ini pasiennya dengan topangan, Dok, baru aja." gitu. Jadi dia masih adaptasi. Tolong jangan diberikan yang aktif terlalu banyak, jadi diberikan pasif sambil melihat medically stabil activity-nya. Ini ada di dalam ABCD Bundles. Ini bisa di-download for free, di internet ada. Silahkan sejawat bisa cari. Ini tadi untuk CAM ICU untuk yang flow sheet-nya, apakah dia ada dizziness, apakah dia ada delirium, itu kan kita penting untuk mengetes pasien tentang ada bagaimana mental statusnya. Itu kalau yes, berarti kita bisa lanjutkan. Apakah ada inattention? Kita minta untuk coba pegang tangan saya gitu. Kemudian waktu saya bilang A, bisa salaman, bisa genggam gitu. Kalau dia berespon atau dia akan menjawab sesuai dengan instruksi kita, berarti dia paham, masih ada atensi cukup. Kalau dia tidak paham, berarti ada error. Errornya berapa kali kita lihat? 2 kali error atau lebih. Karena nanti kalau dari huruf-huruf yang kita katakan atau kalimat yang kita ucapkan, dia nggak bisa membaca atau tidak bisa mengulang, itu berarti atensinya sudah berkurang. Kalau consciousness levelnya sudah mulai terganggu, jadi akan ada kesulitan untuk organize untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan kita. Gitu ya. Jadi CAM ICU positif itu kita anggap delirium. Kalau terjadi begitu, apa yang kita mengatakan? Kita harus melihat apakah ini situasi toksik, artinya mungkin pasien lagi shock, atau ini CHF yang belum terkompensasi, atau sedang dehidrasi, apakah ada perdarahan, apakah ada muntah, ataukah ada water balance yang negatif, gitu dilihat di pasien. Apa pasien ini hipoksemia, atau kemudian sepsis sedang terjadi,
inflamasinya bertambah, marker inflamasinya meningkat, imobilisasinya sudah lama, sebelum dari masuk ICU misalnya karena dia mungkin pindahan dari ICU tempat lain atau lama di ruangan baru masuk ICU. Kemudian apakah ada non farmakologi intervention yang untuk bisa kita berikan ya ke pasien itu. Kemudian apakah pasien ini juga ada masalah dengan elektrolit, itu kita perhatikan karena itu penting untuk gerakan otot, alertness dan lain-lain. Karena banyak hal yang terjadi di ICU. Safety kriteria untuk early mobilization juga kita bisa melihat charts-nya, kita juga bisa melihat multi-system review yang ini tentu tidak mudah, tapi yang jelas medically stable itu harus diskusi dari attending physician, dari KIC-nya, dari intensivisnya, kalau yang bertanggung jawab atas ICU, karena kita sebagai dokter yang dikonsultan dalam bagian dari tim, tapi bukan DPJP leader atau DPJP utama, jadi kita harus melakukan diskusi dengan DPJP utama, apakah tindakan kita disetujui, aman, dan beliau standby asisten untuk bisa mensupport tindakan kita apabila terjadi sesuatu. Kontraindikasi tentunya yang tadi sudah dikatakan dengan batasan-batasan dari MAP, batasan dari blood pressure, heart rate, dan lainnya. Respiratory status otomatis yang tadi sudah diinfokan di dalam standar start tadi. Baik, ini pasien dengan kombatif yang tadi kalau rescue-nya di atas positif 2 pasti akan sulit. Kalau monitoring subjektif, mungkin scale-nya tadi yang kita bisa kerjakan, apakah nampak sesak dan lain-lain. Tapi kalau itu pasien itu sulit diinfokan, kita lihat dari skala yang kita bisa lihat, terutama dari rasa Markham ICU. Di dalam jurnal yang tentang considering the mobilizing critical ill patient, dikatakan bahwa dibagi untuk level 1 sampai dengan level 4, dari pasien admit ICU sampai discharge ke ward yang post ICU ward. Jadi level 1, level 2, level 3 sampai dengan level 4. Level 1 itu unconscious, level 2 conscious, level 3 conscious, level 4 conscious, otomatis conscious seterusnya, dan alert terus. Saat unconscious hanya pasif diberikan, jadi diberikan sekitar 2 jam bolak-balik setiap 2 jam bila memungkinkan, pasien dilakukan. Apabila punya rotatory bed akan lebih mudah. Kemudian apabila pasien conscious bisa dilakukan pasif from 3 kali sehari, otomatis ini tidak bisa dikerjakan oleh tim rehab sendiri. Mobilisasi timnya harus bersama dengan nurse di ICU dan tim di ICU lainnya. Kemudian turning active from seperti yang tertera di sini untuk level 2 sudah bisa mulai duduk. Duduk minimum 20 menit 3 kali sehari. Jadi bisa dikerjakan kalau pasien pada saat feeding atau pemberian obat. Apabila pasien dites bisa menggerakkan tangannya, menggeser kemudian mengangkat tangannya, bisa melawan gravity, maka level 3 bisa diberikan. Level 3 itu tambahan lagi. Jadi diberikan duduk di pinggir bed. Kalau tadi mungkin long sitting, ini short sitting di tepi bed. Sampai berapa lama? Apabila dia bisa menggerakkan tungkainya melawan gravity, maka aktivitas ini sudah siap ditambah dengan out of bed, keluar dari tempat tidur sampai duduk di kursi, dan aktivitas itu akan menuju bertahap persiapan ambulasi berjalan sampai dia discharge ke ward. Berikut ini adalah ICU mobility scale. ICU mobility scale kita jadi melihat kalau tadi skala 1 sampai dengan 4 levelnya, kalau ini skala lain 0 sampai dengan 10 kita tampak. Kalau dia hanya berbaring saja, apa sih artinya skala 1? Itu passively roll, passively exercise by staff, but not actively moving. Jadi dia betul-betul hanya pasif, itu 0. Jadi kita bisa instruksikan, ini ICU mobility scale-nya 0 ya, berarti dia cuma pasif. Yang itu ICU mobility scale-nya 1 ya, berarti dia hanya duduk, exercise di tempat tidur. Begitu seterusnya sampai dengan tahap 10. Jadi ini duduk di tepi tempat tidur atau short sitting ya, ICU mobility scale 3. Kemudian ICU mobility scale 4 sudah mulai out of bed. Berdiri,
dengan walker untuk merasakan sensation of gravity. Jadi ditegakkan, berdiri dengan walker. Positioning untuk respiratory mekanik sendiri untuk ICU dari jurnal tentang effect of patient positional in respiratory mechanical ventilator patient in ICU dikatakan bahwa beberapa posisi mempengaruhi terhadap functional residual capacity, mempengaruhi juga lung compliant, chest wall compliant. Terutama posisi yang paling tampak mempengaruhi adalah posisi prone dan lateral position. Jadi pasien sebisa mungkin dilakukan lateral decubitus maupun proning untuk memperbaiki compliance. Apabila kita ingin lung compliance yang membaik atau perbaikan secara pasif karena by positioning, posisi ini harus dikerjakan. Karena posisi ini yang tidak terlalu berefek ke work of breathing, tetapi dia memperbaiki sekali terhadap lung atau chest wall compliance. Ini posisi prone, nampak bahwa pada waktu prone terjadi sebaran pressure yang lebih luas sehingga alveol pun akan mengembang sama besar, dan di gravitational pressure dari jantung, beban-beban dari anterior, isi dari anterior chest wall akan ditaruh di bawah sehingga tidak dipengaruhi oleh gravity. Positioning dengan tilting table juga kita bisa kerjakan secara bertahap untuk memperbaiki pasien terhadap respon orthostatic hypotension. Kita fasilitasi diafragma excursion karena kita memberikan stimulasi proprioceptif terhadap respon pasien terhadap gravity dan tarikan semua gravitasi terhadap semua organ termasuk diafragma. Dan ini postur stimulasi terutama berefek untuk respiratory chest wall. Sebagai konklusi, early medically stable by medical team advice itu sangat penting. Mobilizing intubated patient need mobilization team yang tadi saya sudah katakan. Ada mungkin physical therapist, nurses, ada beberapa OT masuk kalau memang perlu memberikan sensori terkait dengan OT. Kemudian under physician supervision kita harus monitoring baik rehab physician, baik anesthetic physician atau internal medicine, apapun yang concern di DPJP di dalam ruang ICU. Kemudian do monitor support time to time during mobilization process. Harus dikerjakan selama proses itu kita tim masuk ke dalam mobilisasi proses. Safety kriteria untuk harus memperhatikan warning sign serta mobilisasi skill yang sudah saya jelaskan tadi. Saya di samping ini saya ringkas tentang warning sign. Warning sign-nya hati-hati kalau tanda-tanda berikut ini tertera. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada panitia The Fourth Bandung PMR Update 2022 atas undangannya. Semoga berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.